10 trik murah meriah bikin ruang tamu sempit terlihat 2 kali lebih luas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Kadang kita suka bercanda ke diri sendiri sambil geleng-geleng kepala melihat ruang tamu yang kecil itu. Kita berdiri di tengah ruangan sambil ngerasa, kok rasanya sempit banget ya? Kenapa barang seolah bertambah sendiri tiap hari? Dan anehnya ternyata, setiap ada tamu datang, kita malah panik duluan. Bukannya nyiapin minum, tapi mikirin, apakah mereka bakal nyaman atau cuma pura-pura nyaman? Lucu ya bagaimana ruang bisa ngaruh ke perasaan kita sedalam itu. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah sama ruang tamu kecil. Yang sering bikin kita capek itu ekspektasi bahwa rumah harus kelihatan besar, rapi, sempurna. Padahal hidup tidak selalu begitu. Kita punya keterbatasan. Ruang kita terbatas. Budget kita terbatas. Tapi tetap saja kita ingin punya tempat kecil yang terasa hangat, lega, dan bikin kita bisa narik napas panjang tanpa mikir apa-apa. Dan itu sangat mungkin. Makanya, aku pengen ngajak kamu ngobrol dari hati ke hati tentang trik-trik sederhana yang bisa bikin ruang kecil terasa luas. Bukan trik mahal, bukan renovasi besar, hanya perubahan kecil yang bisa bikin kamu merasa lebih tenang dan lebih bangga sama rumah kamu sendiri. Trik pertama adalah memakai cermin, bukan sekadar dekor, tapi teman baik buat ruangan kecil. Cermin itu memantulkan cahaya dan memberikan ilusi ruangan tambahan. Kadang kita pasang cermin, lalu tanpa sadar kita tersenyum sendiri karena ruangan yang tadinya terasa sumpek jadi terasa bernapas lagi. Aneh, tapi nyata. Sesederhana itu. Trik kedua adalah membiarkan cahaya masuk. Cahaya itu seperti mood booster. Ketika tirai dibuka atau diganti dengan yang lebih tipis, ruangan langsung terasa berbeda, terasa lebih jujur, lebih hidup. Kadang sinar matahari yang masuk dari sela-sela jendela bisa mengubah perasaan kita dalam sekejap. Dan efeknya bukan cuma di ruangan, tapi juga di hati kita. Trik ketiga adalah memilih warna dinding yang cerah. Warna itu punya bahasa sendiri. Warna cerah seperti putih atau krem bisa bikin pikiran lebih lapang. Kita jadi merasa tidak terkurung. Kalau selama ini kamu masuk ruang tamu lalu merasa energi turun, coba pikirkan soal warna. Mungkin itu penyebabnya. Trik keempat adalah mengurangi barang. Ini mungkin yang paling berat secara emosional. Karena kadang kita punya barang yang tidak ingin kita buang. Ada kenangan, ada cerita, tapi ruang kecil tidak bisa menampung semuanya dengan nyaman. Dan ketika kita mulai membereskan barang satu persatu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Seakan kita membereskan isi kepala juga, ternyata ruang yang rapi bisa membantu hati terasa lebih ringan. Trik kelima adalah memilih furniture berkaki tinggi. Furniture seperti ini bikin lantai terlihat lebih luas. Dan entah kenapa, ruangan langsung terasa lebih modern, lebih ringan, dan tidak sesak. Kadang, kita duduk di sofa berkaki tinggi, lalu tiba-tiba merasa lebih santai. Mungkin karena ruang di bawahnya memberi kesan ruangan bisa bernapas. Trik keenam adalah memakai karpet besar. Banyak orang mengira karpet kecil cocok untuk ruangan kecil. Tapi karpet besar justru menyatukan seluruh ruang. Membuat ruangan terasa lebih penuh, tapi bukan sesak, lebih seperti dipeluk secara lembut. Trik ketujuh adalah memilih dekor yang ramping dan sederhana. Tidak semua ruangan butuh banyak hiasan. Kadang satu tanaman kecil atau satu vas sudah cukup membuat ruangan terasa hidup. Ruangan kecil sensitif terhadap keramaian, dan dekor simpel itu seperti memberi ketenangan visual. Trik kedelapan
adalah memanfaatkan sudut ruangan. Sudut yang kosong sering bikin ruangan terasa tidak proporsional. Padahal, kalau kita isi dengan lampu berdiri kecil atau rak mungil, ruangan terasa jauh lebih seimbang. Trik ke-9 adalah memberikan satu titik fokus. Ketika mata tahu harus melihat kemana, ruangan terasa lebih tenang. Mungkin berupa lukisan kecil atau lampu gantung sederhana. Titik fokus ini memberikan arah, dan kadang arah itu yang kita butuhkan. Trik ke-10 adalah menyusun ulang tata letak. Ini langkah termurah, tetapi sering paling mengejutkan hasilnya. Kadang kita hanya perlu memindahkan sofa sedikit atau menukar posisi meja dengan rak. Dan tiba-tiba ruangan terasa lebih lega, seolah ruangan yang sama berubah karakter. Dan pada akhirnya, ruang tamu kecil bukan hal yang harus disesali. Justru ruang seperti itu sering jadi tempat pulang yang paling hangat. Tempat kita menaruh cerita, tawa, dan banyak momen kecil yang justru berharga. Ruang kecil bisa jadi besar kalau kita memberi sentuhan yang tepat dan hati yang lapang. Semoga setelah mencoba trik-trik ini, kamu bisa masuk ke ruang tamu kamu sendiri dan bilang, akhirnya terasa seperti rumah yang aku mau. Semoga ruang kecil itu bisa bikin kamu bangga dan nyaman setiap kali kamu duduk di sana. Terima kasih sudah dengerin ceritaku hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semangat terus Bu Ibu!